Halo teman-teman, selamat datang kembali. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini kita akan membahas satu kasus tentang seorang laki-laki yang membunuh dan juga memperkosa 140 anak laki-laki. Jadi ini jatuhnya pedofil ya, karena dia predator anak-anak kecil laki-laki. Louis Gravito terlahir dengan status sulung dengan 6 adik dari satu keluarga yang tidak harmonis. Seluruh saudaranya mengalami masa-masa yang cukup suram akibat ayah mereka yang sangat kecanduan dengan alkohol dan suka menyiksa Louis secara fisik maupun seksual sejak Louis ini kecil. Sementara ibunya yang diperkirakan adalah seorang pekerja seks komersial. Saat kecil, ayahnya sering memaksa Louis untuk melihat ibunya melayani para tamunya. Bahkan tak jarang ayahnya memperbolehkan tamu ibunya untuk melecehkan Louis secara seksual. Jadi nggak cuma ibunya yang dipaksa untuk melayani tamu, tapi Louis kecil juga. Keadaan lingkungan tersebut yang membuat Louis tumbuh sebagai seorang anak yang mudah marah. Saat ia berusia 8 tahun, Louis diiming-imingi makanan hangat dan juga tempat tinggal yang layak oleh seorang pria yang tidak dikenal. Alih-alih ingin terbebas dari ayahnya dan juga lingkungan yang kotor, seorang pedofil yang menipu dan membawa Louis ke sebuah gedung kosong, dan di dalam gedung tersebut, Louis dilecehkan secara seksual. Beberapa hari kemudian, Louis direkrut oleh geng pemberontak untuk mendapatkan perlindungan. Geng ini sering membuat onar dan juga merampok di Kolombia. Dan ternyata setelah dilecehkan di dalam gedung, Louis masih kembali pulang dan masih melihat kebiasaan ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan juga melihat ibunya yang masih sering melayani tamu-tamunya. Karena Louis merasa udah nggak kuat sama lingkungannya yang cukup kotor, pada umur 16 tahun ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan selama ia kabur dari rumah, ia melakukan berbagai pekerjaan untuk tetap menyambung hidupnya, seperti menjadi juru catat di sebuah toko, sebelum akhirnya menjadi pedagang kaki lima dan menjual kartu doa dan juga patung religius lainnya. Meskipun setelah kabur dari rumah, ia tidak mendapatkan kehidupan yang cukup baik, Louis sempat memiliki kekasih dan memiliki seorang anak. Teman-temannya memberi kesaksian bahwa Louis ini adalah orang yang baik meskipun mudah marah. Saat sudah dewasa, ia meneruskan kebiasaan buruk dari ayahnya, yaitu senang mengonsumsi alkohol sambil terus berkelana mencari pekerjaan dari kota ke kota. Louis juga memelihara kebiasaan berkelahinya, hingga tak jarang ia diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Menurut catatan polisi, ia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Louis memulai karir kejahatannya pada tahun 1992. Ia selalu selektif dalam memilih korbannya, biasanya yang diincar antara umur 16 sampai 12 tahun, dengan latar belakang yang sangat spesifik yaitu anak yatim, orang miskin ataupun gelandangan. Karena menurutnya, targetnya adalah anak-anak bermasalah yang tidak akan dicari apabila anak tersebut hilang. Biasanya, Louis akan mencari korbannya di daerah pinggiran yang sepi sampai ke tempat yang ramai. Kebanyakan dari korbannya diiming-imingi hadiah, uang, maupun makanan. Tak jarang Louis menawari pekerjaan untuk calon korbannya. Untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap korbannya, tak jarang ia menyamar menjadi karakter tertentu, seperti pendeta, orang tua, pengedar narkoba, maupun petani. Untuk menghindari kecurigaan, penyamarannya selalu berubah-ubah tergantung situasi dan juga kondisinya. Louis akan memberikan uang maupun makanan terhadap korbannya, lalu mengajak korbannya jalan-jalan hingga lelah. Setelah calon korbannya kelelahan, maka Louis akan mengikat, menyiksa, lalu memperkosa setiap korbannya. Tak jarang, kemaluan dari korbannya dipotong dan dimasukkan ke dalam mulut korbannya. Mayat-mayat mereka biasanya ditemukan di kuburan yang dangkal dan juga ditemukan beberapa bekas gigitan. Di tempat kejadian biasanya ditemukan beberapa botol minuman keras dan juga pelumas. Louis memangsa banyak sekali anak laki-laki di Kolombia tanpa adanya rasa takut akan ditangkap. Selama ia berkeliling di 54 kota di negara Kolombia. Fakta bahwa ia terus berkelana dan juga menyamar, dan juga korbannya yang tidak akan dicari apabila hilang, membuat ia selalu merasa aman dalam melakukan aksinya. Kejahatan Louis mulai terkuak pada bulan November tahun 1997. Saat ditemukan 25 tubuh anak-anak yang tidak dikenal di Pereira di sebuah kuburan massal. Pada bulan Februari tahun 1998, dua jenazah lainnya ditemukan bersebelahan di luar kota Genoa di Kolombia.
Satu lainnya ditemukan bersama senjata yang digunakan Louis untuk membunuh. Pihak kepolisian juga menemukan catatan di sekitar lokasi tersebut dengan petunjuk alamat yang membawa pihak kepolisian kepada kekasih Louis. Pada saat itu, ia mengaku sudah 7 bulan tidak bertemu dengan Louis. Tapi kemudian, kekasihnya memberikan polisi beberapa barang yang akhirnya menjadi bukti. Barang tersebut antara lain adalah foto-foto dari anak laki-laki, catatan pembunuhannya, dan juga daftar nama panjang dari setiap korbannya. Aku gak ngerti banget kenapa pembunuh-pembunuh berantai, pedofil, ataupun apapun itu, kenapa selalu dicatat gitu loh. Apa mereka bangga untuk memberitahukan itu semua kepada pihak kepolisian? Louis ini sebenarnya sudah dicurigai dan juga pernah ditahan pada tahun 1996. Saat itu, pada tanggal 9 Juni tahun 1996, seorang anak laki-laki hilang di Boyacá dan tubuhnya ditemukan 5 hari kemudian. Ibu dari anak tersebut melakukan pencarian dan menemukan beberapa fakta bahwa anaknya terlihat di sebuah toko dengan seorang laki-laki dewasa. Louis mengaku memang bertemu dengan anak tersebut dan memberikannya permen, lalu Louis tidak mengganggu anak tersebut. Pengakuan ini cukup untuk membuat Louis dilepaskan kembali, dan selang 4 hari dari bebasnya Louis, ia kembali membunuh anak laki-laki. Jadi tadi kan kekasihnya memberikan bukti kalau Louis ini memang pembunuh, lalu pihak kepolisian berhasil melacak tempat tinggalnya Louis. Namun sayangnya, ia sudah tidak lagi tinggal di sana. Dan saat diinterogasi, Louis mengaku mabuk saat melakukan hal tersebut, dan ia mengatakan bahwa saat itu tubuhnya dikuasai oleh sang penguasa. Bersamaan dengan pengakuan tersebut dan juga bukti-bukti DNA yang tertinggal di tubuh korbannya, serta kacamata yang juga tertinggal di TKP, saat Louis melakukan wawancara dengan salah seorang psikolog di dalam penjara, Louis mengatakan bahwa aku merasakan kepuasan meskipun saat akhir pembunuhan itu menjadi rasa penyesalan yang mendatangiku. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, Louis ini bersikap kooperatif dan juga ia mau menunjukkan di mana letak tubuh korbannya. Karena Louis ini bersifat kooperatif dan juga ia mau menunjukkan di mana tubuh korbannya, hukumannya diringankan menjadi 22 tahun dan ia harus bebas pada tahun 2021. Kemana dong? Berarti. Tetapi hukum Kolombia juga menetapkan bahwa kejahatan terhadap anak-anak tidak dapat diberikan keringanan. Setelah melewati persidangan yang cukup panjang, akhirnya Louis mengakui kejahatannya bahwa ia telah membunuh 140 anak di Kolombia. Ia terbukti bersalah untuk 138 tuntutan. Meskipun vonis yang ia dapatkan adalah hukuman penjara selama 1853 tahun, hukum Kolombia membatasi penjara maksimal 40 tahun. Jadi itu tadi rangkuman kejahatan pedofil dari Kolombia yang telah membunuh sekitar 140 anak laki-laki atau mungkin lebih. Aku setuju banget kalau misalnya background sebuah keluarga dan juga lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan mental seorang anak, di mana Louis ini dibesarkan di lingkungan yang cukup kotor, sehingga saat ia dewasa, ia tumbuh menjadi seorang pedofil yang sangat kejam dan tidak memiliki empati. Gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Bye-bye.